Bukankah Al-Quran katakan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'hum linnas, adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Semulia-mulianya manusia adalah orang yang paling bermanfaat sesama manusia yang lain. Bukan kata Al-Quran ahli tahajud, bukan kata Al-Quran ahli ibadah, tapi sebaik-baik kalian adalah bermanfaat sesama manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkillahi. Alhamdulillah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau meminta sama Allah, seandainya melakuri Allah Ta'ala, kemudian cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kami ya Allah anak yang soleh dan soleha. Tegiaseng anak yang soleh dan soleha, yakni yang sudah paham dengan matang dengan agamanya, kemudian istiqomah dalam salatnya. Ya roh. Ya maka kue tomatoai kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Untuk les matematika, les bahasa Inggris, nawaja tal 500 sebu sekalinya. Untuk pembayaran TPA 20.000 menunggak 7 tahun. Nah ini pak modal. Kalau anak-anak tak baik, kalau anak-anak tak berhasil, maka insya Allah akan bahagia orang tua. Coba lihat mimpi orang tua. Maka koi pak, ada orang tua diuji dengan anaknya. Ada orang tua masolangi nama keluarga besarnya karena perlakuan anaknya. Ada orang tua besar dihargai di luar sana, dicium tangannya, dihargai, tapi ternyata maka solangi gara-gara perlakuan anak-anaknya. Coba lihat orang tua pak. Kata kalau melihat anaknya jadi imam, bahagia orang tua. Ketika melihat anaknya bisa azan, bahagia orang tua. Ketika melihat anaknya bisa jadi penceramah, bahagia orang tua. Kenapa? Karena dia syukuri itu. Tapi gana topa maka solang, anak-anaknya pas sabu-sabu, anaknya bos narkoba, anaknya painun tua, anaknya mungkin teler, anaknya ngisap lem. Masya Allah. Betul pak? Nah paling utama mengajinya dulu. Ustaz pekokan ini pada carana sudah tomiku arahkan, sudah tomiku sampaikan. Selama kita sudah sampaikan kemudian dia tidak melakukan, maka demi Allah lepas tanggung jawab kita nanti di akhirat. Kemudian ia merona kena ya kode nengkai pangajaki, ia merona kena narekode nengkai suroi mak guru mak tamat di masjid ia merona kode na kena idi jokka masjid na de nengkai pauwangi itu nak kena. Tapi puratone dipan sampaikan, puratone dipauang, maka lepas tanggung jawab kita saling mendoakan. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak tak menjadi anak yang baik-baik. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tentu tradisi peringatan maulid ini Bapak Ibu adalah tradisi yang baik. Kenapa? Ini bentuk syiar kita untuk mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah ada seorang raja yang setiap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memotong kambing. Berapa dia potong kambing? 300.000 ekor kambing dia potong setiap memasuki peringatan Maulid. Namanya Malik Musaffar Abu Said.
Nah, dia seorang raja, Pak. Saking cintanya karena datangnya kelahirannya Rasulullah, dia memotong kambing 300 sebu kajunna bembe. Coba nih bayangkan nih, Pak. Coba ia rusengkang ini laksanakan. Mak bau bembe nih teh. Karena kenapa? Karena dia tahu bagusnya di situ kalau datang peringatan Maulid, rajin-rajinlah untuk bersedekah. Nah, iya roh. Supaya dalam peringatan Maulid, datang peringatan Maulid pertama, banyak-banyak sedekah. Paling bagus sedekah dengan makanan. Magai, kata Nabi, sedekah yang paling cepat diterima pahalanya nanti di akhirat kemudian adalah sedekah dengan makanan. Kami nama kesingi pandre, Ustaz apalagi to bulu kumbang. Bila bulan. Bagus itu, Pak. Bahkan menurut Andre Guruta, menurut Andre Guruta, kesindar padana Andre Guruta, maka de bendengnya, aro, ketika narapi ulang Maulid, seandainya kau mendapatkan bulan Maulid, kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah desi semaga wapunangi, tidak ada sama sekali kau miliki, maka dena marigaga ala kogolla sisinru mualangi bere-bere insyaallah mancagin itu pas sedekah maloppo riolona pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hebatnya itu. Nah, apa yang kita bawa? Tradisi orang Bugis, tradisi orang Sengkang, pertama pasti bawa soko. Ada soko? Mana? Mana soko? Ada sokonya? Ibu-ibu mana sokonya? Angka sokonya guys. Masya Allah. Yang kedua, tradisi kita orang Bugis, orang Sengkang, termasuk orang Bulukumba, kalau peringatan Maulid pasti ada telurnya. Ada telur? Mana? Ibu-ibu ada juga telurnya? Berapa, Pak? 2 bantu. Ada telur, Bu? Ada. Alhamdulillah. Yang ketiga, dalam peringatan Maulid sudah menjadi tradisi, pasti ada pohon pisangnya. Ada pohon pisang? Mana po? Iya, najata aku iya. Pamalopo-lopo tak telona. Ditradisikan dan dibudayakan. Kenapa mesti ada telur? Kenapa mesti ada soko? Kenapa mesti ada pisang? Ternyata nalamakne Pak orang tua dulu. Artinya tidak sembarang dalam peringatan Maulid supaya ada soko, ada telur. Ternyata semua itu ada maknanya. Pertama, makna dalam bentuk telur. Itu telur, Pak, berbentuk bulat. Cocok nih. Berbentuk bulat. Depanan kawita telo mas segi pak. Pura minta telo mas segi pak. Ya kongka telo mas segi pak. Berarti telo salah-salang. Apa maknanya? Itu telur dimanapun dia keluar. Apakah dari burung? Apakah boleh ku manue? Apakah boleh di manu-manue? Selalu berbentuk bulat, tidak pernah berubah. Anakku, ambil kau sifatnya itu telur, tidak cepat berubah. Anakku, mungkin terdahulu kau tidak punya apa-apa. Setelah kau punya apa-apa, jangan kau cepat berubah. Anakku, kau dahulu hanya jadi kau caleg. Setelah kau jadi anggota dewan, jangan kau berubah. Kenapa? Perjalanan hidup di dunia itu begitu sangat singkat. Dan semua perjalanan ini adalah merupakan titipan. Jadi biasa maki saja. Nggak usah terlalu gimana gitu. Betul? Engkau tahu napi sogi-sogi cede. Sombongnya minta ampun. Dede biasa maki. Santai aja keles. Betul tidak?
Al-Quran katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu, siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ambil kau sifatnya telur, tidak cepat berubah. Ini dari perspektif lain. Tentu Andre Guru tak juga yang lain memiliki perspektif yang berbeda. Kalau perspektif saya seperti itu telur tidak cepat berubah. Wahai manusia, jangan kau berubah. Dahulu kau masyarakat biasa, setelah kau jadi pejabat, jangan cepat berubah, karena semua ini adalah merupakan titipan. Apa yang akan kita lakukan, semua pasti akan kita menuju di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga meluritiwi de gagalaing sangadinna amala deceng purai rigaukeng ututta turilino. Jadi bagaimana pada caranya? Ambil sifat sederhana. Papasan na laugi maka de taugi anakku ala ko sipak na peje. Ibu-ibu tahu peje? Aga garam. Tahu garam? Peje. Nabi Nabi lagi papasan na laugi anakku ala ko sipak na peje. Kenapa itu garam mana? Itu garam masempo na maroa, murah meriah. Kalau meliki di pasar tempe 10 sebu, liwan egana 10.000. Tapi coba lihat kutu garam anak, biar bagaimana enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa tuh masakan. Biar bagaimana enaknya masakannya konro dan coto, tapi nare kodegaga pejena tidak terasa tuh masakan. Artinya nak, itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi de najaji nare kodegaga garamnya. Anakku, ambil ku sifatnya garam, sederhana berbicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan, tapi kalau tidak ada ki disapaki. Ush, engkau meto tahu pas lede gaga disapai. Tegi pengaji masuk mana pengani, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau meto tahu asalengkai mapa kiri-kiri, mapen retensi. Asalengkai masinggung kiri kanan, asalengkai mapen emosi. Aja siso na mengkacilaka. Umpama. Nah, biasa saja. Ambil hukumnya itu supaya kita senantiasa dalam nurut mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dengan kesederhanaan. Nabi Muhammad bukan miskin. Nabi Muhammad tidak mampu. Nabi Muhammad mampu, tapi ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandang sebagai nabi yang penuh dengan kasih sayang, nabi yang selalu pembawa rahmat, nabi yang selalu bermanfaat, nabi yang suka dengan kesederhanaan, nabi yang paling cinta dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka paling utama ibu, sederhana saja, biasa saja, tapi tinggi manfaat, daripada kita terlalu besar tapi ternyata hanya batas suara saja. Kalaupun Allah berikan kelebihan dan keistimewaan, jadikan kelebihan dan keistimewaan itu untuk mencari kebaikan-kebaikan. Wahai para anggota DPR, wahai para pemimpin-pemimpin yang di atas, ketika engkau melihat kebaikan, turun-turun dong ke bawah, jangan hanya di atas. Betul? Wahai para pemimpin yang di atas, kalau ada bantuanmu dari atas, bagi-bagi dong turun di bawah. Kalau ada bantuan dari atas 150M, dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Degaga naruntu masyarakat. Nah, Rasul menjadi contoh, Rasul menjadi percontohan buat kita semua, sebagaimana dalam bentuk filosofi yang bisa kita laksanakan dalam peringatan Maulid. Makanya jangan bercerita, Ustadz kenapa itu na peringatan Maulid ada telur, itu mubasir. Siapa bilang bos?
Ini ada tom begitu Pak. Sedikit-sedikit ini tidak boleh, sedikit-sedikit lagi mubasir, peringatan maulid katanya bid'ah, peringatan Isra Mi'raj katanya neraka, tahlilan bid'ah, takziah neraka, peringatan maulid neraka, sekalina ya langit telok pun dapat capu. Kadang kita muncul hal etika yang seperti ini. Nah, ini tradisi Pak, syiar. Ada maknanya. Engkau betuan. Nah, tidak semua orang tu dulu kita langsung mengangkat seperti itu. Tapi ada memaknai dalam kehidupan. Karena ada orang ketika dibacakan Al-Quran, de na isengi, de na pahangi, ipasukannya hak de na pahangi. Tapi ketika makna-makna yang terjadi dalam sekitarnya, baru dia memaknai, anakku, ambil ku sifatnya telur, Allah ko sifatna bajawa. Bahasa bulu kumba. Ambil ko sifatnya itu gak? Ambil ko sifatnya itu telur. Selalu berbentuk bulat dan tidak akan pernah berubah. Kau jangan pernah cepat berubah. Yang kedua, peringatan maulid pasti identik dengan soko. Tahu soko? Apa bahasa Indonesianya soko? Menangkah? Ibu-ibu, apa? Tanya. Songkolok bahasa bulu kumba itu. Adik-adik apa? Pengaji bahasa dia tulis sengi. Haji Jabir, Pak Ketua. Dia tulis sengi. Ketan. Beras, tanya, kalau beras ketan berarti belum jadi soko, beras nah. Kalau sudah menjadi soko, bahasa Indo-Bugisnya soko, bahasa Indonesianya ketang. Oke sih? Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Semuanya, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ini adik-adik yang kecil mau telur? Mau? Jawab pertanyaanku, ku kasih ku telur. Mana? Panitia, kasih. Jawab langsung pertanyaannya. Di sini sebentar naik. Mau? Ya. Dia pecaput, pada kata aku. Ini. Sebentar mau dapat telur. Pertanyaannya dari Ustadz, siapa nama wanita yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Aminah. Batal. Kenapa induknya yang menjawab? Tidak bisa. Ulangi. Bukan itu pertanyaannya. Yang tahu langsung naik ke sini ya. Langsung naik. Ini ada mic. Ya di sini boleh ya. Siapa nama malaikat yang menjaga surga? Naik sini. Ya, cepat. Sini. Ya, sini depan. Ya. Sebut dulu nama tak, kelas berapa maki? Siapa nama tak? Ya, oke, baik. Kelas berapa makina? Kelas 4. Di mana kita sekolah? Asadiyah. Oke, baik. Pertanyaannya Ustadz kan tadi sudah ada. Sebelum dijawab pertanyaan, ada pasornya. Siapa namanya? Neneknya Pak Ustadz. Anda tahu sembarang mau kau sebut apa juga anda tahu kan itu pengaji masa. Oke, baik. Pertanyaannya dari Ustadz, siapa nama malaikat yang bertugas menjaga surga? Malaikat Ridwan. Masya Allah, dapat telur. Subhanallah.
Jama-jama ki lo awen do nalat telonan nan lupaina. Alhamdulillah. Masih mau? Jangan ribut, sebentar lagi kalau kita dapat. Ini masih banyak tuh. Oh, masih ada. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama malaikat yang paling kaya? Sini. Mondro nih. Dia kan iseng. Aja maku tanah. Galigi sini. Ya, sini. Ini paling kecil. Ini yang paling kecil. Ya, sini. Sini cepat. Ada? Tidak ada? Sini. Oke. Tabe, tunduk. Ini ada pembiasaan, Bu. Ini strategi supaya mereka tampil di depan dan berani bisa tampil di sini. Karena orang tampil di sini, Pak, tidak mudah. Betul? Butuh resiko dan keberanian yang sangat luar biasa. Pembiasaan paling biasanya. Oke, tadam pengkabung. Pakai mic. Sini kau jadi. Siapa nama tak? Muhammad Yusuf. Baik, Muhammad Yusuf di. Oke, baik. Ini tuh ke kemari? Bukan. Oke, Muhammad Yusuf. Sekolah di mana Muhammad Yusuf? Oke, baik. Muhammad Yusuf, karena soalnya sudah bocor, diganti dengan soal yang lain. Pertanyaannya, siapa nama anak Rasulullah yang pertama? Andi Armayadi? Penceramah ya roh. Siapa nama pertama anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Iga? Apa? Iga apa? Mana tadi yang bilang Fatimah? Ya. Dengan PD-nya. Anak pertamanya Rasulullah. Pak? Siapa namanya anak pertamanya Rasulullah? Hatimah. Hatimah. Husnul Hatimah ya tuh. Siapa namanya? Husnul Khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, inilah bagusnya ada peringatan Maulid, ada ilmu yang bisa kita dapat. Orang tua dari mamanya menjawab anak pertama namanya Rasulullah, Nabi bilang adalah Fatimah, padahal bukan. Yang pertama daripada putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Qasim. Tanya Husnul Hatimah. Tapi tidak apa-apa karena berani dapat telur. Masya Allah, subhanallah. Ya, jama-jama ki Allah. Allah ni telomu, pada salah jawabanmu. Baik, alhamdulillah. Inilah sejarah peringatan Maulid. Tiap tahun kita laksanakan, Bapak Ibu. Engkau apa yang tidak tahu, bagaimana kalau kita tidak pernah laksanakan? Betul? Jadi salah itu kalau mengatakan peringatan Maulid, Ustadz salah. Peringatan Maulid itu bid'ah. Salah. Justru setiap harinya bagus kita laksanakan peringatan Maulid. Setiap harinya kita lakukan peringatan Maulid supaya kita tahu paling tidak tarikhnya, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pertamanya saja kadang kita lupa dan kata tidak tahu, bagaimana anak kedua dan ketiga dan sampai ketujuh. Berapa anaknya Rasulullah, Bu? Semuanya? Anak berapa? Tuh, malipuno nih. Berapa? 7 anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah Maulid.
Pertama pemaknaannya, ada telur supaya kita tidak cepat berubah. Yang kedua ada namanya soko. Soko itu melambangkan persatuan. Karena dimanapun itu ada soko, pasti ada temannya. Tidak pernah berpisah. Kalau ada soko calena, berarti soko takbitu. Artinya apa? Lambangkan persatuan. Tidak mungkin Masjid Raudatul Hikmah terbangun secepat ini kalau bukan karena persatuan. Tidak mungkin kepada hanya Andre Guruta saja sendiri mencari dana dari luar kalau bukan karena persatuan. Betul? Ini bangunan bisa kuat karena tersatu dalam bentuk semen. Ini bangunan bisa kuat karena bersatu karena ada pasir. Ini bangunan bisa seperti ini karena di dalamnya ada batu yang menyusun sehingga terjadi bangunan ini. Makanya wahai para orang-orang yang di atas, apalah bentuk negara dan kesatuan, jangan korondrongi persatuan dan kesatuan. Kapan korondrong itu, maka negara akan hancur. Salah satunya negara kalau kira hilang, maka hilangkan rasa persaudaraan dan persatuan. Indonesia selalu menganut kesatuan dan persatuan. Orang Bugis selalu menganut sipaka lebih, sipaka inge, dan sipaka tahu. Artinya saling menghargai, saling bergotong royong untuk membantu keadilan, termasuk keadilan persatuan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ketiga, dalam peringatan Maulid ada pisang. Apa itu pisang? Bahasa Indonesiana pisang, bahasa Ogina oti, bahasa Inggrisnya banana. Cocok mi? Dalam pisang itu terdiri 4 unsur. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, dan ada buahnya. Dari 4 unsur itu ternyata semua bermanfaat. Akarnya pisang, make guna, udingi mencaji papbura. Papbura paling tinggi kalau kena orang diabetes alias gula, minum akarnya pisang. Otiaga Ustaz, pokoknya oti. Dewi senyum tiaga. Obat itu. Obat, cuman ya komeloi dinasu dimasak engkapat japina itu mi bagus ya ini pak langsung minasu dengan pak japina ada baca-bacanya menurut Andre Guruta ya kopurani rete ya roh 3 batang gajilkan jadi 3, 5, 7 ya ko makan kencang ilasai 7 ya ko setengah-setengah 5 ya ko sedang-sedang 3 cukup 1 gelas. 1 gelas tengah tapi jadi 1 gelas. Cocok mi, dipahami? Sebelum ambil itu akarnya pisang, dibacakan mi dulu Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian setelah itu baca maki A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Silakan tanyakan sama guru tak, pasti sudah dia tahu. Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Insyaallah lasang kai ke punangi na pangede penguala taala dengan izinnya. Macam itu setelah mendidih dinginkan sedikit kemudian kita minum, mudah-mudahan insyaallah sakit tak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akarnya pisang bermanfaat, batangnya pisang bermanfaat. Macomo capie gara-gara ureuti. Betul? Semua bermanfaat, daunnya bermanfaat. Coba mi Pak, ya panajaji doko-doko narekungkar romuti. Tidak mungkin ronjati dokokan. Purani manre doko-doko rojati dokokan. Tidak, semua bermanfaat. Akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya lebih-lebih. Eloki manre barongko utipa, eloki manre doko-doko utipa, eloki manre pisang hijau utipa, eloki manre pisang moleng utipa, eloki manre jalan kote edei. Apa maknanya anakku? Ambil sifatnya itu pisang. Anakku sifatnya rupa J. Kenapa? Semua bermanfaat. Kau jadi tetangga, tetangga bermanfaat. Kau jadi manusia, manusia bermanfaat. Kau jadi pemerintah, pemerintah bermanfaat. Kau jadi masyarakat, masyarakat bermanfaat. Bukan Al-Quran katakan khairun nas
sebaik-baik manusia, anfa'hum linnas, adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Semulia-mulianya manusia adalah orang yang paling bermanfaat sesama manusia yang lain. Bukan kata Al-Quran ahli tahajud, bukan kata Al-Quran ahli ibadah, tapi sebaik-baik kalian adalah bermanfaat sesama manusia. Maka kita runtun peringatan Maulid, mari kita tanamkan rasa manfaat itu. Kita tanamkan rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang akan menolong kita, dialah nabi yang akan berikan syafaat, dialah nabi yang akan menuntun kita nanti di akhirat kemudian. Yakode igaga tosiruntu nabitta, ketika tuki, maka dia akan datang ketika kita menghadapi sakaratil mautnya. Ketika kita tidak datang Nabi Muhammad ketika sakaratil mautnya, maka dia akan datang ketika nanti ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Tapi ketika dia belum datang ketika nanti Munkar dan Nakir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang nanti di padang mahsyar. Kalaupun Nabi Muhammad tidak datang pada saat itu, maka dia akan mencari kita di dalam neraka. Ya malaikat, ya Allah, berikan aku kemampuan menolong umatku yang telah dia mencintaiku. Ya Allah, berikan aku kesuasaan. Ketika engkau di dunia, saya tidak pernah meminta kepadamu, ya Allah. Ketika engkau di dunia, saya tidak pernah meminta dengan kekayaan, saya tidak pernah minta dengan jabatan. Tapi hari ini berikan aku tangguhkan, ya Allah, supaya saya bisa menolong umatku sebanyak-banyaknya. Saking cintanya Nabi, saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mati kita akan terus ditolong. Sampai nanti di akhirat kemudian akan selalu datang untuk menolong kita, memberikan syafaat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawat. Baik, sebagai kesimpulan, mari kita tanamkan semua apa yang kita lakukan hari ini adalah gagal lain untuk pengorbanan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamas sese dia jama-jamang pa nawarengi umur malampe pungala taala, tapi de nang kata kegunangi umur malampero. Alamas sese dia pa jama-jamang nawarengi jabatan pungala taala na desisat gaga nang kakitolongan untuk bantu agamanya pungala taala. Biarlah kita hidup di dunia itu begitu sangat singkat, tapi ternyata kita begitu besar manfaat kepada sesama yang lain. Sekalipun Allah kasih umur yang panjang, maka itu adalah berikan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bernilai pahala, dan apa yang kita laksanakan pada malam ini insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.